Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin ahli jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah saat ini kita dapat melaksanakan sebagian dari perintah Allah, yakni mengikuti seruan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Khatib berwasiat untuk khatib sendiri dan semua ahli Jumat, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada pada bulan Rajab 1443 Hijriah. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan bulan Rajab. Yang pertama, bulan Rajab adalah salah satu bulan yang termasuk Ashhurul Hurum atau bulan haram, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan. Yang semuanya bulan haram itu ada 4, yakni bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, dan yang ketiga bulan Muharram, dan satu lagi yakni bulan Rajab. Dan itu ada dalam ayat suci Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah hitungan bulan pada 1 tahun Hijriah ini jumlahnya ada 12 yang sudah ditentukan oleh Allah dalam kitab Allah sejak Lauhul Mahfud yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara yang 12 itu minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah 4 bulan yang diharamkan atau 4 bulan yang mulia, yang keterangan 4 bulan itu ada dalam hadis sahih, yakni 4 bulan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, kemudian bulan Rajab. Ada apa dengan 4 bulan itu? Salah satunya adalah bulan Rajab, di mana kita sekarang berada pada bulan Rajab. Dalam ayat Al-Quran itu dikatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Kalian jangan mendolimi diri kalian sendiri. Jadi pada bulan Ashhurul Hurum, pada bulan Rajab ini, kita dilarang berdasarkan ayat itu untuk mendolimi diri sendiri. Saya membaca dalam kitab Tafsir Jalalain, yang dimaksud adalah bil ma'asi. Kita tidak boleh berbuat maksiat, kita tidak boleh berbuat dosa, berbuat durhaka. Kenapa? Karena berbuat dosa pada bulan yang diharamkan atau bulan haram, termasuk bulan Rajab, a'dhamu wizron, besar dosanya. Jadi kelipatan dosanya dilipat gandakan apabila kita melakukan perbuatan dosa pada bulan haram ini. Ketika dosa dilipat gandakan, maka
ketika kita beramal soleh, beramal baik, maka pahalanya pun dilipat gandakan. Artinya bahwa pada bulan haram ini, bulan Rajab ini, kita harus meningkatkan kualitas amal ibadah kita dengan melaksanakan ibadah kepada Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Karena baik perbuatan baik atau perbuatan dosa dilipat gandakan pahalanya dan dilipat gandakan dosanya. Yang kedua, pada bulan haram ini, termasuk bulan Rajab, umat Islam tidak boleh melakukan peperangan. Dalam salah satu ayat dikatakan, "Qul qitalun fihi kabir." Ketika ada orang yang bertanya tentang bagaimana bulan haram itu apabila melakukan peperangan, dalam ayat itu dikatakan bahwa berperang pada bulan haram, termasuk bulan Rajab, besar dosanya. Jadi umat Islam tidak boleh melakukan peperangan pada saat itu. Tetapi ayat selanjutnya menyatakan wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Apabila pada bulan-bulan itu umat Islam diperangi oleh orang-orang luar Islam, maka kita tidak boleh berdiam diri karena memang dilarang, tetapi kita harus melawan. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah orang-orang musyrikin secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kita secara keseluruhan. Itu diantaranya bagaimana kita sebagai umat Islam menghormati bulan Rajab dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, menjauhi segala apa yang dilarangnya, kemudian tidak boleh melakukan peperangan yang dalam bahasa sederhana kita pada bulan Rajab ini kita umat Islam tidak boleh berselisih satu sama lain, saling memusuhi satu sama lain, apalagi berperang. Yang kedua, harus pula diketahui terkait bulan Rajab adalah berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai pelaksanaan atau Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW pada tanggal 27 Rajab. Tetapi kita dalam tradisi umat Islam di seluruh dunia, kita sudah masyhur bahwa ternyata Isra Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW terjadi pada bulan Rajab pada malam 27 Rajab, yakni Isra dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian Mi'raj ke langit, ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat gambaran surga dan neraka. Kemudian Rasulullah kembali dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat 5 waktu. Di dalam hadis sahih Bukhari, bahkan dalam Sahihain, diceritakan bahwa salah satu di antara hal penting dari peristiwa Isra Mi'raj, yakni Rasulullah mendapat perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang semula Rasul diperintah oleh Allah melaksanakan sholat 50 waktu dalam satu hari satu malam. Setelah menerima perintah itu, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa bertanya. Rasulullah kemudian menjawab bahwa ia mendapat perintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu bagi umatnya. Tetapi kemudian Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Karena itu tolong diusulkan kembali, tolong diringankan agar tidak 50 waktu. Dan Rasulullah kemudian memohon lagi kepada Allah untuk diringankan dari 50 kali waktu, dan ternyata juga diberi keringanan oleh Allah menjadi 10 kali 10 waktu dalam sehari semalam. Setelah itu kemudian Rasulullah turun dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa kemudian bertanya, Rasul menjawab, sekarang sudah diringankan dari 50 menjadi 10 waktu. Tetapi bagaimana kata Nabi Musa? Umatmu tidak akan kuat untuk melaksanakan sholat 10 waktu dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, umatku juga dulu tidak mampu melaksanakan ibadah dengan sejumlah itu. Karena itu tolong minta diringankan kepada Allah.
Kemudian Rasulullah meminta keringanan lagi kepada Allah, dan ternyata diringankanlah dari 10 waktu menjadi 5 waktu. Ketika Rasulullah kembali dan bertemu dengan Nabi Musa bertanya, Rasulullah kemudian menjawab, sekarang sudah diringankan menjadi 5 kali waktu. Nabi Musa kemudian berkata, 5 kali pun dalam sehari semalam umatmu tidak akan mampu. Tolong minta lagi untuk diringankan kepada Allah. Bagaimana kata Rasulullah? Saya malu untuk memohon keringanan dari 5 waktu. Karena 5 waktu sudah cukup ringan dibanding dengan perintah yang sebelumnya. Akhirnya diterimalah sholat 5 waktu sehari semalam untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi ternyata kenyataan menunjukkan, jangankan 50 kali waktu, jangankan 10, 5 saja, ternyata masih banyak orang yang tidak mampu melaksanakan itu. Saya termasuk orang yang paling heran ketika ada orang yang mengaku diri Muslim, mengaku diri sebagai orang Islam, tapi masih tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kenapa heran? Karena sholat 5 waktu sebagai sebuah perintah yang wajib, itu termasuk perintah yang ringan dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat tidak perlu pakai modal, tidak perlu pakai uang, tidak perlu pakai harta, bahkan tidak perlu pakai tenaga. Sekalipun tidak kuat, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Bandingkan dengan perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji modalnya cukup besar, dengan harta cukup besar, dengan fisik juga kita cukup berat. Oleh karena itu pantas ketika orang tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Bandingkan dengan ibadah yang lain. Ibadah saum Ramadan. Ketika ada orang yang tidak kuat melaksanakan ibadah saum Ramadan, pantas karena memang ibadah fisik yang cukup berat. Bandingkan dengan perintah untuk zakat. Pantas ada orang yang tidak mau zakat karena biasa orang itu selalu kikir terhadap harta yang dimilikinya. Tapi ketika orang tidak mau sholat yang dalam sehari semalam hanya 5 waktu, cukup ringan. Sholat yang paling lama rakaatnya yakni 4 rakaat, paling dilaksanakan 5 atau 4 menit. Makanya sangat-sangat heran ketika ada orang yang mengaku diri Muslim tapi masih tidak mau melaksanakan sholat. Mungkin kita juga sering menyaksikan tetangga kita yang mengaku diri Muslim tapi tidak pernah melakukan sholat. Padahal sholat itu dalam hadis dikatakan al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholat. Perbedaan antara mukmin dan kafir adalah sholat. Ketika seseorang tidak sholat, maka sesungguhnya dia kafir. Bahkan dalam konteks rukun Islam, sholat adalah imaduddin, tiangnya agama. Maka apabila orang Muslim tidak melaksanakan sholat, sesungguhnya ia sedang merobohkan agama. Orang yang merobohkan agama Islam dari dalam, diantaranya adalah orang Muslim yang tidak melaksanakan sholat. Kemudian kita bertanya, kenapa masih ada orang Muslim dalam usia dewasa yang tidak mau melaksanakan sholat? Saya kira salah satunya adalah terkait dengan pendidikan kepada orang tersebut dari sejak kecil, terutama oleh orang tuanya yang tidak tegas untuk membiasakan anak melakukan ibadah sholat. Karena pelaksanaan sholat bagi seseorang itu harus dilakukan dengan kebiasaan sejak kecil. Dan pola pendidikan untuk melaksanakan sholat dalam hadis sudah jelas. Ajarilah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan apabila usia 10 tahun masih tidak mau melaksanakan sholat, fadribuhum, pukul saja mereka.
Artinya tegas orang tua untuk menyuruh anaknya melaksanakan sholat. Apabila orang tua sudah melaksanakan itu, sehingga usia 10 tahun anak-anak sudah terbiasa melakukan sholat, bahkan ketika di luar pengetahuan orang tuanya, anak itu tetap melaksanakan ibadah sholat, maka sampai dewasa, sampai tua, insya Allah mereka akan konsisten untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, kepada para orang tua terutama, tanggung jawab itu harus benar-benar ditanamkan untuk mendidik anak-anak kita sejak usia anak-anak, sejak usia 7 tahun, untuk supaya mereka terbiasa melaksanakan ibadah sholat. Di dalam Al-Quran dinyatakan akan datang nanti sekelompok umat manusia di belakang kita semua, orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang mengikuti syahwat. Oleh karena itu, jangan sampai di belakang kita ada generasi umat Islam yang meninggalkan sholat, karena dengan meninggalkan sholat mereka akan mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu. Itulah ketika datang bulan Rajab, maka momen kita umat Islam untuk menanamkan kembali agar umat Islam benar-benar melaksanakan ibadah sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga terkait bulan Rajab. Bulan Rajab dikaitkan dengan bulan berikutnya, yakni bulan Sya'ban dan kemudian bulan Ramadan. Setelah bulan Rajab masuk bulan Sya'ban, dan setelah Sya'ban masuk bulan Ramadan. Terkait dengan itu, ada sebuah doa dari Rasulullah SAW yang walaupun menurut para ulama setelah diteliti doa itu dhaif, doa itu lemah, tapi masih ada yang membolehkan karena itu tidak terkait dengan status hukum, tetapi terkait dengan afdholiyah dalam ibadah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, beri kami barokah pada bulan Rajab, beri pula kami barokah pada bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Sekarang kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Rajab. Akan masuk bulan Sya'ban, persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Jadikan bulan Rajab dan Sya'ban itu sebagai sebuah latihan untuk supaya nanti ketika kita masuk pada bulan Ramadan, kita terbiasa melaksanakan ibadah saum, kita terbiasa melaksanakan salat malam, kita terbiasa melaksanakan tadarus Al-Quran. Maka untuk kegiatan itu, saum, salat malam atau taraweh, kemudian tadarus baca Al-Quran, harus dimulai dilatih sejak sekarang pada bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, sehingga masuk bulan Ramadan kita akan mengisi bulan Ramadan yang sangat agung itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin sedikit membuat sebuah catatan bahwa pada bulan Ramadan kurangi aktivitas kita untuk hal-hal duniawi. Perintahnya memang antara dunia dan akhirat lakukan dengan seimbang. Tapi untuk bulan Ramadan perbanyaklah porsi untuk urusan akhirat. Kalau biasanya untuk dunia dan akhirat pada bulan-bulan sebelumnya 50%, kalau sekarang pada bulan Ramadan nanti untuk melaksanakan ibadah kepada Allah untuk akhirat tingkatkan menjadi 80% dan urusan dunia menjadi 20%. Itulah memang Allah menyediakan bulan Ramadan untuk supaya umat Islam benar-benar meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, bertaqarrub kepadanya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mencintai kita, menyayangi kita, dan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang selamat menjadi ahli surga dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.